وإن عرفي وكانوا لا يستطيعون سمعا. Ustadz Isyari bisa dimulai. Baik, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma muhabbi. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa mudah.
Alhamdulillah kita berjumpa kembali di mata acara Sang Fajar edisi Tahsin pada Kamis ini ya. Eh Sekitar mungkin 20 ini ya, 27 gitu ya, 27 Rabiul maaf 27 Jumadil akhir. 27 Jumadil akhir. Artinya sudah tidak lama sebetulnya. Tidak lama lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan dan setidaknya eh, apa istilahnya ya, kita juga nanti akan istilahnya nanti akan mungkin berdoa Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan seperti itu ya. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini baik itu yang sunnahnya mungkin ataupun yang wajibnya bagi yang mungkin eh, masih ada hutang untuk mengkodok ya, kodok kodok puasa atau menunaikan puasa Ramadan yang terlewat yang tidak sempat dilaksanakan ya. Utamanya juga ibadah wajibnya yaitu ibadah sholat subuh ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat dan salam terus tercurah limpahkan kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para mukri, mukri Al-Quran atau pengajar ya, pengajar Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang golongan yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat Kelight yang berbahagia, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita di atau mengenai tahsin atau tajwid gitu ya, atau istilahnya perbaikan bacaan Al-Quran gitu ya. Masih di surah Al-Buruj, surat ke 85. Surah Al-Buruj ya. Oke. Kita akan coba mulai dari ayat 7 ya. Mungkin perkiraan sampai ayat 9. Karena lumayan panjang ya. Ada beberapa aspek atau beberapa tempat, ada beberapa lokasi, beberapa titik yang kita akan coba bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Buruj ya, surat 85 ayat 7. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Oke, wahum ala. Di sini kita menjumpai mim sukun bertemu dengan huruf ain. Mim sukun bertemu dengan huruf ain, ini hukumnya adalah idhar syafawi. Idhar diartikan sebagai saling lepas, saling jelas, tidak mendengung sama apa, tidak mendengung di pertemuan dua huruf itu, gitu ya. Kemudian syafawi adalah bangsa bibir karena melibatkan huruf bibir, huruf mim sukun ya. Tuh, bangsa bibirnya di situ. Wahum ala seperti itu ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ain itu tidak ada peleburan sama sekali di antara mim sukun bertemu dengan ain tadi. Kemudian yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Oke. Bil mu'minina. Oke. Kemudian syuhud. Gitu ya. Oke, kita langsung ke situ aja. Eh, Syuhudun. Sebetulnya di situ ada bunyi panjang ya sebetulnya. Di ha dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, di situ bunyi panjang. Kemudian huruf dalnya dhammah tanwin. Nah, setelah bunyi panjang tadi ada huruf dal yang harokatnya dhammah tanwin. Nah, ini kena waqaf ternyata kasusnya. Ketika kena waqaf di situ, maka dhammah tanwinnya berubah menjadi sukun. Sukun yang bangsa aridhi, sukun ardi atau sukun aridhi. Sukun yang bangsa anyar atau sukun yang bukan asli, gitu kan ya. Dengan sebab waqaf gitu ya. Nah,
Maka bunyi panjang yang terjadi sebelum sukun ardi itu dihukumi sebagai mad arid sukun. Nah, mad yang atau bunyi panjang yang terjadi sebelum sukun ardi atau sukun yang muncul karena sebab waqaf. Gitu ya. Yang aslinya ketika tidak wakaf itu dia harokatnya bukan sukun, tetapi ketika diwakafkan maka menjadi sukun, itu yang diistilahkan sebagai sukun ardi. Dan bunyi panjang yang ada sebelumnya, sebelum sukun ardi itu diistilahkan sebagai mad arid sukun. Nah, untuk berapa panjang syuhud di situ ya? Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat, asalkan konsisten. Ya, artinya zatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Gitu kan ya? Gitu. Kalau memang konsisten 2 harokat. Nah, atau ketika eh sukun ini sukun apa? Mat sukun ini mau 4 harokat misalkan. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Nah, seperti itu mungkin. Apa namanya? Konsisten, gitu ya. Konsisten dari awal bacaan sampai kita memutus bacaan di Shadaqallahul Azim, gitu ya, atau menyelesaikannya. Oke. Baik. Kemudian eh mengenai ini eh yang terlibat di sini adalah huruf dal doma tanwin. Ketika diwakafkan maka huruf dal doma tanwin ini berubah menjadi dal sukun. Nah, eh, hurufnya yang dilibatkan ketika wakaf ini adalah huruf dal ternyata, yaitu huruf qalqalah, huruf yang memantul. Syuhud, gitu ya. Syuhud. Oke. Ini juga kita perhatikan juga, jangan sampai ketika misalkan syuhud, kemudian hamid, kemudian syahid. Dan ya, al-buruji ini memang ciri khasnya itu qalqalah. Hampir semua ayat qalqalah kecuali mungkin ayat dzalikal fauzul kabir itu enggak qalqalah. Gitu ya. Tetapi di sisi apa lagi? Lauhim mahfuz. Betul. Mungkin 2 ayat itulah yang tidak qalqalah di akhir ayatnya di surat Al-Buruj. Tetapi yang kita perlu perhatikan adalah huruf dal atau memantul-memantul ini jangan sampai diimbuhi e seperti bunyi hamzah sukun itu ya. Hamzah sukun. Nah, artinya ketika terlanjur terlanjur terbunyi seperti itu itu dikatakan salah juga sebetulnya. Kesalahannya apa? Yaitu bunyi itu adalah bunyi hamzah sukun. Nah, artinya berarti seperti seakan-akan ziyadah huruf gitu ya. Padahal tidak ada huruf hamzah sukun di sini gitu ya. Yang ada adalah qalqalah. Maka syuhud. Jadi e de de ko ko bukan kok gitu ya, tapi ko kemudian de hamid gitu kan ya. Kemudian apa lagi? Takdib. B. B. Jadi akhiran akhiran memantulnya B itu yang mesti mungkin kebiasaan kita mungkin B gitu ya. Diterminasi atau disudahi dengan imbuhan seperti hamzah sukun atau bunyi hamzah sukun itu lepasin aja takdzib muhito to to. Kemudian nanti juga misalkan di surah Al-Lahab misalkan Tabbat yada abi lahabin wa tab. B. B. Jadi gitu. Bunyi yang dilepas saja gitu loh. Tidak perlu tidak perlu tidak usah atau makanya tidak boleh diimbuhi dengan b b b bukan, tapi b b b wa tab gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian apalagi misalkan kalau mungkin nanti di bulan Ramadan sampai di Al-Baqarah misalkan
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج gitu. Fil hajj gitu ya. Fil hajj gitu ya. Gitu. Eh hindari imbuhan-imbuhan itu di setiap kolkolah gitu ya. Gitu. Yang itu kalau imbuhan itu jadi ada tadi itu itu seakan-akan eh, pembaca itu padahal nggak maksud ya sebetulnya, tapi seakan-akan pembaca itu eh, memang meimbuhi bunyi hamzah sukun, padahal tidak ada hamzah sukun di situ ya. Itu itu eh, dikategorikan sebagai salah yang khotok yang jali, yang tampak betul-betul gamblang, gitu kan ya. Secara bunyi pun sudah terdengar bahwa ada di situ, padahal kenyataan di mushaf tidak ada atau hamzah sukun. Nah, itu ya. Hati-hati di situ. Oke. Oke. Kemudian selanjutnya di ayat 8 ya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Oke. Mungkin ayat 8 ini yang menjadi kesalahan umum dari para santri misalkan itu adalah atau para ini ya yang suka hafalan juz amma itu kan ya gitu. Atau yang biasanya polanya kalau hafalan itu dari belakang dari juz 30 lanjut juz 29 lanjut juz 28 gitu ya. Itu. Beda dengan mungkin yang saya alami sekarang. Yang saya alami itu justru setelah juz 30 juz 9 loncat ke juz 1. Gitu. Kalau saya ini nanti Januari ini saya ada ujian hafalan di juz 8 gitu ya. Di pesantren Maulana Al Karim Cibiru ya. Gitu. Baik, kesalahan yang dijumpai di ayat 8 surah Al-Buruj ini adalah yaitu illa ayyu'minu billahi gitu ya. Ayyu'minu billahi. Nunya tidak dibaca panjang. Nah, itu. Padahal secara kalau kita lihat di mushaf pun itu wawu sukun itu ada, itu dibaca panjang. Ayyu'minu billahi. Nunya dibaca panjang kita nih ya. Huruf nun itu nun domah itu tadi. Nah, itu mengapa seperti itu? Eh, ketika itu dibaca salah ayyu'minu gitu ya, nunya dibaca pendek, itu menyalahi ilmu, menyalahi kebahasaannya, menyalahi itu secara ilmu nahwu gitu ya. Sebetulnya kalau ada an itu ketika kata kerja atau fi'il mudhari yang lam yattasil bi akhiri syai'un kalau kita baca di kitab Jurumiyah atau Jurumiyah itu harusnya menjadi fathah ayyumina harusnya kalau memang dibaca pendek. Tetapi yang betul adalah dibaca panjang seperti di mushaf. Jadi ya, yang itu sebetulnya kalau secara ilmu nahwu itu aslinya adalah yu'minuna, bentuk jamak memang. Kata kerja dalam bentuk jamak. Tetapi kena kemasukan an di sebelum yu'minuna menjadi yu'minuna akan berubah menjadi yu'minu ya, gitu ya. Gitu. Karena huruf an di sebelum yu'minu itu sebetulnya an itu adalah agen nasab atau di antara nawasib gitu ya. Kalau di beberapa beberapa penasab atau beberapa eh, pengubah hukum nahwu menjadi nasab yang mungkin asalnya bukan nasab tetapi menjadi hukum nasab gitu ya. Maka yu'minu itu menjadi hukumnya menjadi mansub, ternasabkan oleh huruf an di sebelumnya. Apa ciri-ciri nasabnya atau ciri-ciri mansubnya kata yu'minu adalah penghilangan huruf nun yang semula ada di hukum selain nasab. Asalnya yu'minuna, aslinya seperti itu. Karena masukkan an menjadi yu'minu. Nah, dalilnya apa? Kitab
jurumiyah, yaitu khususnya di bab babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab eh, ciri-ciri dari tanda i'rab atau tanda hukum nahwunya. Apakah itu rofa, nasab, khafad atau jazm, gitu istilah di kitab jurumiyah. Itu adanya di pesantren memang, atau mungkin di beberapa lembaga apa namanya pembelajaran bahasa Arab itu bahasan itu selalu muncul di awal, gitu ya. Gitu. Nah, ini penting ya. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang istilahnya sebetulnya apa gunanya ilmu nahwu? Nah, ilmu nahwu itu mempelajari kapan dia harus Allah, kapan Allahi, kapan Allahu, kapan mukminuna, kapan mukminina, kapan yu'minuna, kapan yu'minu, seperti itu. Nah, pun termasuk illa ayyuminu gitu kan ya. Di situ kita melihatnya di mushaf itu di kata ayyuminu gitu ya. Itu ada wawu sukun, setelah wawu sukun ada alif. Alifnya itu sebetulnya adalah pengganti dari nun yang dibuang di kasus ketika hukumnya bukan nasab. Nah, ketika nasab, maka nunnya harus hilang dong. Maka ganti dari nun yang dihilangkan tadi, itu adalah alif di akhir kata yu'minu. Seperti itu. Oke, perhatikan ya. Yu'minu itu harus baca panjang. Karena kalau tidak baca panjang, itu itu kacau. Itu tidak sahih menurut menurut ilmu nahwu. Susunan kalimat tersebut. Oke, gitu ya. Baik. Oke, sebelum kita lanjutkan, pada sahabat-sahabat yang mungkin ingin bertanya, ingin berpartisipasi gitu kan ya, mungkin termasuk dalam bentuk pertanyaan mengenai Al-Quran secara umum atau tajwid secara khusus, ataupun sahabat-sahabat yang ingin tes bacaan mungkin di surah Al-Buruj ini, surah 85 ini, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran kami di nomor 0812 203 1972. Sekali lagi, nomor WhatsApp ruang siaran kami yang bisa dihubungi, yang lagi on, lagi ready untuk dihubungi, silakan di nomor 0812 203 1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung bersama kami secara interaktif melalui alamat s.id garis miring KLITEID. Oke? Sekali lagi, alamat ruang Zoom Workplace yang sekarang sedang berlangsung ini bisa diakses oleh sahabat-sahabat sekalian melalui alamat s.id garis miring KLITEID. Baik, kita sapa dulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung di ruang Zoom ini, yang sedang berlangsung ini, sahabat Elianawati, kemudian sahabat Uju Juangga, kemudian Ustadz Syamsu Basrudin, dan juga, oh ya baru ini mungkin agak ini ya, apa namanya, mungkin sempat bergabung, terus sempat putus, kemudian bergabung sekarang, bergabung lagi, Cenonon. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, Ustadz Syamsu Basrudin juga, terima kasih. Eh, sudah apa namanya bergabung di ruang Zoom Workplace ini. Dan sahabat-sahabat yang sedang di ruang Zoom, silakan bisa juga bertanya melalui ruang obrolan atau chat. Baik, kita masuk lagi ke ayat ke-8 tadi ya. Ayyuk minu, yuk minu nunya harus panjang loh ya. Hati. Ketika nunya dibaca pendek, itu menyalahi kebahasaan, menyalahi tata bahasa, gitu ya. Secara ilmu nahwu. Oke. Yang lagi dibaca panjang ya. Ayu minu. Nunya panjang. Dua harokat. Oke. Baik. Kemudian mungkin di ayat 8 kita akan lanjutkan lagi bahasan ya. Di agak mundur. Di illa ayu minu illa. Di situ ya. Panjang ya situ ya. Nah. Panjangnya illa yang bertemu dengan hamzah pada kata an. Gitu ya. Di situ. Hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Kenapa? Kita kita coba dari istilah munfasil itu dulu ya. Munfasil itu artinya terpisah. Terpisah secara eh, pemisahan kata atau pengelompokan kata. Karena illa itu sudah ada artinya. Artinya kecuali. Kemudian an
itu bahwa, atau kalau di bahasa Jawa yen, mungkin di bahasa Sunda juga bukan yen, gitu ya. Arti, istilahnya apa ya kalau nah, fungsi anak kalau di ilmu nahwu juga, atau ilmu nahwu dan sorof juga nyambung ini. Eh, Fungsi dari an itu kalau di bahasa Arab, huruf an di sebelum yu'minu itu ya, fungsi huruf an itu adalah masdariyah, atau mengkatabendakan kata kerja, gitu ya. Seperti halnya eh, kalau di ayat tentang puasa ya, atau saum, wa antasumu khairul lakum, gitu ya. Dan bahwa apa ya? Dan bahwa berpuasa kalian semua itu lebih baik dari lebih baik untuk kalian, gitu ya. In kuntum ta'lamun kalau di akhir ayatnya seperti itu. Nah, dan bahwa, gitu ya. Mungkin lebih ke bahwa ya kalau an itu kalau di bahasa Melayu ya. Bahasa kita Melayu Indonesia ya, ataupun Melayu Jakarta, atau Melayu mana lagi, Melayu Ambon, bahwa, atau itu mungkin itu ya. An di situ artinya. Jadi oke, kembali lagi ke itu ya. Illa illa itu artinya kecuali, kemudian an artinya bahwa, gitu ya. Artinya illa dan an ini memang dua kata yang berbeda, gitu ya. Illa itu satu kata, kemudian an itu kata yang lain. Atau maja ismi fasil ini kasusnya adalah, lebih tepatnya adalah pertemuan antara bunyi panjang di akhir satu kata bertemu dengan hamzah di kata setelahnya, gitu. Nah, eh, dan membedakan antara mad jaiz munfasil terpisah ya secara kata, dan mad wajib muttasil yang tersambung secara kata adalah bagaimana kita pisahkan antara bunyi panjang dan hamzah itu sebagai pemisah kata. Nah, apakah bisa diartikan di satu kata dan diartikan secara terpisah dengan kata yang setelahnya? Ketika nggak bisa, maka itu hukumnya mutasil. Karena memang satu kata tidak bisa dipisahkan antara bunyi banyak dan hamzah. Tetapi kalau ternyata bisa dipisahkan, seperti kasusnya illa, bisa diartikan terpisah dengan an, maka itu hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Munfasil, terpisah secara kata. Oke. Untuk mad jaiz munfasil, ini bisa dibaca dua harokat, bisa dibaca empat harokat. Nah, tetapi kalau kasusnya yang tidak bisa dipisahkan, misalkan was sama i, nggak bisa diartikan antara as sama dan i, nggak bisa kan? As sama artinya apa? I artinya apa? Nggak bisa. Tapi as sama i itu satu kesatuan, artinya adalah langit, gitu. Nah, itu kalau mat wajib mutasil di kasus was sama i di hari pertama itu nggak bisa dua harokat, nggak bisa. Itu wajib, makanya istilahnya mat wajib mutasil, artinya wajib lebih panjang dari dua harokat, ya. Kasus yang was sama i hanya karena tidak bisa dipisahkan antara as sama dan i. Tetapi untuk kasus yang illa ayyuminu di situ, itu kan bisa dipisahkan antara illa dan an secara pemaknaan. Itu diistilahkan sebagai mad jaiz munfasil. Jaiz boleh dua harokat. Meskipun saya pribadi pun itu masih sedang menerapkan yang justru yang panjang. Empat harokat lah minimal. Seperti itu. Oke, itu ya. Eh ini sebetulnya termasuk dari inti dari bahasa Arab adalah memisahkan antar kata. Gitu. Karena itu nanti nyambungnya ke apakah ini mad wajib muttasil seperti wasamai, atau justru mad jaiz munfasil seperti kasus illa ayyuminu. Nah, oke, kita juga menjumpai juga di mushaf trivial ya. Ini sebagai apa namanya? Sebagai tinjauan awal bahwa tanda layar di ini ya, di atas illa ayyuminu itu kan ya, di atas illa itu tanda layarnya cenderung halus. Berbeda dengan wassamai, itu tanda layarnya lancip, gitu ya. Nah, itu tanda juga sebetulnya. Tanda bahwa tanda layar yang halus itu sudah pasti mad jaiz munfasil.
Tetapi kalau tanda layarnya yang lancip atau runcing, itu bukan mad jaiz munfasil. Oke ya, di kata wassamai itu mestinya tanda layarnya lancip itu. Gitu ya. Karena memang bukan mad jaiz munfasil. Oke, kemudian illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Kemudian ayyu'minu nun sukun bertemu huruf ya itu adalah hukumnya idgham bihunnah. Artinya diperlama di situ. Ayyu'minu gitu ya. Itu juga mungkin dijumpai oleh para santri ketika mungkin eh, nun sukun bertemu ya sebentarin aja ya. Ayyu'minu bukan. Itu kalau yang seperti itu harusnya ada di riwayat Imam Khalaf, bukan riwayat Imam Hafiz yang kita baca sekarang. Kita sekarang baca dengan riwayat Imam Hafiz, harus konsisten dengan Imam Hafiz. Oke, nanti ujung-ujungnya kita mungkin di beberapa sahabat-sahabat kita yang sedang studi atau pesantren yang sudah hafal 30 juz, mungkin akan belajar lebih lanjut tentang qiraat 7 atau qiraat 10. Itu ada sekian tajwid itu. Sekian aturan tajwid yang lebih banyak lagi. Mungkin lebih liar gitu ya. Karena aturannya ternyata harus dihafal gitu ya. Cenderung kalau mungkin ada pola-pola tajwidnya setiap setiap mungkin huruf apa, kemudian hukumnya apa, apa pertemuan antar huruf seperti apa, hukumnya apa. Tetapi ternyata itu juga ternyata ada anomali, ada beberapa beberapa yang keluar dari kaidah gitu ya, seperti itu. Nah, eh, yang perlu kita perhatikan ketika belajar tajwid adalah kekonsistenan, termasuk juga menerapkan hukum-hukum tajwid yang ada ya, seperti itu ya. Itu termasuk ketika nun sukun bertemu ya. Kalau menurut riwayat Imam Hafiz atau qiraat Imam Hafiz dari qiraat gurunya Imam Asim, gitu ya, yang sekarang sedang kita terapkan itu adalah ketika nun sukun bertemu huruf ya atau nun sukun bertemu dengan huruf wawu itu harus lama. Hukumnya adalah idgham bi gunnah, gitu ya. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke huruf kedua. Ketika nun sukun bertemu ya, maka langsung nempel ke huruf ya-nya. Itu maksudnya idghamnya seperti itu. Kemudian bi gunnah disertai dengan gunnah, disertai dengan gunnah bunyi hidung, suara hidung. Artinya lama juga kan harus diperlama juga. Nah, itu. Illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Ya, gitu. Ketika illa ayyu'minu itu kategorinya salah juga sebetulnya. Salah. Meskipun kesalahannya tidak tidak yang jali, tidak yang gamblang, tapi justru khofi. Tetapi tetap saja salah. Gitu loh. Gitu. Tidak terlalu fatal sebetulnya, tidak sampai mengubah makna, tetapi masalahnya itu tetap kesalahan karena ayu minu yang tanpa hunnah ketika nusuka bertemu ya tapi tidak serta dengan hunnah itu hanya ada di Imam Kholaf kalau belajar di qiraat 7. Di qiraat kita Imam Hafiz itu justru hunnah harus diperlama illa ayu minu harus seperti itu gitu ya supaya nggak kacau tidak bercampur aduk. Mungkin tahu ilmunya, tapi yang sudah tahu ilmunya itu juga harus punya tanggung jawab untuk konsisten. Oke, konsisten dengan eh, tajwid yang sudah dianut dari awal. Oke, baik. Sisa 4 menit lagi ya, kita akan masuk ke bahasan tafsir. Mungkin sampai di ayat 8 ya. Tadi kebayangnya sampai ayat 9 tapi ini ayat 8 pun sudah banyak bahasanya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ini terkait dengan Ashabul Ukhdud. Ukhdud itu daerah perbatasan antara Saudi dan Yaman. Itu kasusnya Al-Ukhdud itu di ayat 4 yang disebutkan Al-Ukhdud di situ itu adalah kasusnya adalah kaum yang disiksa hanya karena beriman kepada Nabi Isa waktu itu. Nasoro ya. Secara historis memang daerah perbatasan Saudi dan Yaman itu adalah daerah yang daerah kantong Nasoro sebetulnya, gitu ya. Nasoro yang mungkin cenderung beriman ya kepada Nabi Isa.
mungkin sampai sekarang ya, gitu ya. Meskipun sebetulnya kalau ke sekarang ini sebetulnya masih masih Trinitas, sudah masuknya Trinitas juga gitu loh, yang menyimpang gitu. Tapi setidaknya di zaman sebelum Nabi Muhammad itu mereka taat kepada Nabi Isa, gitu ya. Gitu. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, gitu ya. Oke. Yaitu mereka orang-orang yang menyiksa orang-orang kufar itu ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, terhadap apa-apa yang mereka lakukan, nyiksa gitu ya, kepada orang mukmin, syuhud, mereka menyaksikan, betul. Kemudian ayat 8, wa ma naqabu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak menyiksa terhadap mereka, orang-orang mukmin, mereka yang maksudnya orang-orang kufar tidak menyiksa orang-orang mukmin kecuali nyata bahwa orang mukmin itu memang beriman kepada Allah yang zat yang maha perkasa, Al-Hamid yang maha terpuji. Gitu. Nah, artinya bahwa ujian dari kesolehan adalah seperti itu. Dimanapun ya, di setiap zaman ya. Termasuk juga mungkin kasusnya kita mungkin kepada pemerintah yang mungkin agak ini ya, ada kesalahan. Memang kadang rupa-rupa lah di zaman sekarang juga itu ya. Termasuk juga saudara-saudara kita di Gaza itu oleh oleh kaum Zionis pun disiksa gitu kan seperti itu. Nah, eh, bahwa ujian keadilan sampai sekarang masih ada, gitu ya. Tidak tidak surut sebetulnya, gitu ya. Gitu ya. Yang kita mungkin sadari sejauh ini bahwa ujian keadilan atau ujian keimanan kita itu selalu ada, gitu ya. Bagaimanapun ini ya bentuknya ya. Dan juga makanya wajar ketika di kaum Nosoro banyak santo atau istilahnya atau santo atau santa atau orang-orang suci mereka itu yang memang secara diuraikan untuk mempertahankan akidah mereka gitu ya. Itu seperti sampai harus syahid gitu ya. Jadi syahid atau syahidah seperti itu. Dan juga mungkin kasusnya istri apa Imro'atu Fir'aun, istri Nabi istri Raja Fir'aun, kemudian Masitoh, kemudian segala macam itu ya. Itu kasusnya seperti itu. Dan itu ada ujian keimanan seperti itu sebetulnya tidak menyurutkan kita sebenarnya untuk kita minimal kalau aful iman itu mungkin kalau belajar belajar hadis arba'in itu adalah tidak menerima itu sebagai kebenaran. Tapi eh, tetap ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika apa namanya untuk diberi kekuatan iman dan juga kekuatan secara power ya, secara kekuatan apa, kekuatan fisik untuk kita mempertahankan keimanan kita. Mudah-mudahan seperti itu yang bisa kita ini ya, yang bisa kita ambil pelajaran dan kita tutup. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk mengikuti Salam Fajar di sesi hari yang lain untuk hari Rabunya khususnya oleh Ustaz Nabil Basaruddin mengenai ekonomi dan syariat Islam dari tim Masjid Salman ITB. Saya Malik Heri dari Mahasiswa Salman ITB dan juga Pak Indra Gunadi sebagai operator dan juga sahabat-sahabat sekalian gitu ya. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa lagi di pekan depan insya Allah di awal bulan Rajab. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak